Mengapa dalam hidup kadang ada rumus yang rumit, ada rumus yang kadang tidak bisa diselesaikan dengan waktu sekejap, ada persoalan yang kadang tak intinya mendera dan mendera seorang hamba. Ketika Lebaran, ketika hari raya, sebelum hari raya kita bekerja keras. Ketika Ramadan kita masuk bulan kesucian, bulan di mana manusia ditempa dengan berbagai perjuangan melatih diri. Hari raya ini kemudian kita ditempa banyak persoalan untuk menghadapi hari raya. Kita harus menyediakan uang, kita harus menyediakan THR, kita harus menyediakan amplop untuk diberikan kepada saudara, sanak famili, teman, tetangga dekat, kerabat, mungkin yang ikut bekerja kita, yang membantu kita berikan parcel. Jadi kadang kita berpikir banyak yang kemungkinan mungkin di luar nalar. Tapi intinya yaitu disuruh berbagi, disuruh memberikan, bahwa kepentingan orang lain itu harus lebih banyak diperhatikan. Ketika kita bisa memberikan kemanfaatan untuk kepentingan orang banyak, tapi ingat, kepentingan yang paling dahsyat adalah ketika kita bisa memberikan kontribusi yang lebih untuk orang tua kita. Apalagi ketika di hari raya. Kontribusi kita apa ketika hari raya untuk orang tua, terutama ini? Kita sejak dalam kandungan, dilahirkan, diperjuangkan oleh orang tua, sampai kita menjadi orang dewasa, bisa punya jabatan, bisa punya kekuatan, bisa punya kekayaan yang berlimpah. Kita bisa bekerja, kita bisa berbagai macam cara melakukan aktivitas. Ketika hari raya ini kita tunjukkan diri kita bahwa di balik kehidupan ini ada seorang ibu, orang tua kita yang dulu sudah berjuang. Banyak fenomena yang terjadi ketika hari raya tidak mampu, tidak bisa untuk mengunjungi, bersilaturahmi kepada orang tua, apalagi di pandemi ini. Tapi Allah Ta'ala selalu memberikan kemudahan, selalu memberikan akses agar manusia itu bisa berhubungan dengan orang tuanya, apalagi ibu. Karena di situ biar ada timbul rasa syukur, biar timbul rasa terima kasih kepada orang tua yang bernama ibu terutama, agar manusia itu bisa menghela nafas sejenak, berpikir, oh saya telah diperjuangkan oleh orang tua saya. Dan ini mestinya menjadi tanda kebesaran Allah Ta'ala agar kita bisa bersyukur juga kepada Allah Ta'ala. Karena kita ingat, kita sudah diperjuangkan oleh orang tua, kemudian kita juga bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala selanjutnya. Seperti itu. Dan ini potret zaman sekarang. Ketika dengan berbagai kesulitan tidak boleh bertemu dengan orang tua karena jauh, kita sekarang sudah bisa menggunakan media sosial agar kita bisa berkomunikasi dengan orang tua. Tapi yang lebih penting lagi adalah kirim doa, mendoakan orang tua agar umpamanya orang tuanya udah meninggal, doa itu dikirimkan, doa itu dimunajatkan kepada Allah. Ya Allah,
Dulu orang tua kita mungkin berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari istri yang baik dan anak turunan juga yang bisa membahagiakan ketika mata memandang, bisa membahagiakan ketika menatap dengan tatapan yang indah dan terpesona, karena udah besar anak tersebut. Anak cucu ini udah besar dan bisa membahagiakan. Tapi jangan lupa, kita juga wajib mendoakan sebagaimana Allah Ta'ala sudah memberikan ilustrasi dalam ayatnya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pada surah Al-Isra ini Allah Ta'ala memberikan ayat, ketika diberikan ayat ini manusia bisa ingat Allah sudah memberikan keputusan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Kamu harus beribadah, menyembah kepada Allah Ta'ala, hanya Allah Ta'ala semata. Illa iyyahu, hanya kepada Allah Ta'ala semata. Selain Allah Ta'ala posisikan, karena disitulah kamu akan menjadi orang yang fitri, menjadi orang yang suci, karena bisa mensucikan zatnya Allah, bisa mensucikan sesuatu yang tadinya mengumpal di alam pikirmu, mengumpal di hatimu, mengumpal di perilakumu, kemudian kamu mensucikan dengan wudu. Ketika kamu basuh maka akan suci, ketika kamu mandi maka akan bersih, ketika kamu berdoa disitulah terlihat relung-relung jiwa kesucian. Setelah kamu sholat, kamu bermunajat kepada Allah Ta'ala, masuk kepada hari banyak, disitulah kamu menjadi orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli bertadarruk, orang-orang yang ahli untuk menunjukkan, inilah ya Allah diriku yang banyak berlumur dosa, banyak nista yang aku lakukan. Setelah itu jelas dan ingat, ada perintah setelah illa iyyahu wa bil walidain, kedua orang tua. Baik ketika hidup jangan berkata kemudian nanti ketika udah tua renta kita harus memberikan perhatian yang penuh. Apalagi ngomong, berbicara dengan lemah lembut, dengan sopan santun, penuh hormat, penuh adab pada orang tua, agar orang tua tiba senang, karena yang dididik ini, yang diproses dari kecil sampai dewasa, membuahkan sesuatu yang berharga, bernilai, mutiaranya keluar, cahayanya bersinar. Inilah qurrata a'yun, karena bersinar dan bercahaya, memberikan pelita hidup yang damai di hati orang tua. Tapi jangan lupa, waqfid lahuma janaha dzulli. Sebagai anak kita harus merendahkan, benar-benar merendahkan, dan tahu sisi dan tahu kita bagaimana dengan orang tua. Karena banyak kesuksesan disebabkan oleh doa orang tua. Maka dari itu, di sisi inilah ketika waqfid lahuma janaha dzulli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita mendoakan orang tua untuk diberikan rahmat, diberikan kasih sayang oleh Allah Ta'ala, diberikan sesuatu yang indah di hidupnya, nanti apalagi ketika sudah meninggal. Doa-doa yang kita lantunkan, bacaan ayat suci Al-Quran yang kita baca bisa sampai kepada beliau, kepada orang tua kita. Karena semenjak kecil sampai kita dewasa, sampai kita kadang tua renta bersama, kemudian meninggal, orang tua terus menerus waladun sholeh yad'ulah.
anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya itu akan menjadi sesuatu yang berharga. Tak akan putus selamanya. Jadi jangan kau kira putus amal karena kita tidak bisa bertemu. Di dalam kubur itu, ingat, kita bersyukur dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Tapi ingat, apa yang dilakukan oleh orang tua ketika di alam kubur, kita tidak tahu. Hanya doa dan doa yang harus kita selalu lantunkan kepadanya. Agar diampuni, agar diberi rahmat, agar diluaskan di alam kubur bercahaya. Karena telah mendidik dan mengasuh, memperjuangkan seorang manusia di dunia ini untuk menjadi orang yang terhormat. Mudah-mudahan di lebaran kali ini kita tidak lupa kalau orang tua masih hidup, kita bersilaturahmi di rumahnya, kita minta maaf, kita memberikan ucapan, mudah-mudahan amal ibadahnya, mudah-mudahan rezekinya, mudah-mudahan umurnya penuh barokah. Allah Ta'ala memberikan karunia yang berlimpah kepada kita, terutama orang tua. Andaikan orang tua sudah meninggal, Allah Ta'ala memberikan keluasan lagi untuk bisa mendapatkan doa-doa yang terbaik dari anak-anaknya. Pahala-pahala yang dulu dilakukannya, situ akan bersemi di alam kubur. Sehingga merasa aku telah berbuat, mudah-mudahan Allah membalas dan Allah pasti akan membalasnya. Jadi di hari raya ini kita konsekuensinya jelas, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, kembali kepada sesuatu yang bernilai. Kalau jasad ini diletakkan, maka jati diri ini akan dihidupkan kembali. Akhirul kalam, jazakumullah ahsanal jaza, ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin, kulla am antum bil khair. Rabbana taqabbal minna ya aziz ya ghaffar ya jabbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.